kembali lagi bersama saya Ben Nugraha di program acara IKP Talks. Dan hari ini kita sudah kedatangan dua wanita cantik ya, bunda-bunda cantik yang tentunya akan memberikan informasi seputar kegiatan-kegiatan beliau. Akan ada apa nanti kita akan cari tahu, langsung aja kita kenalan. Yang pertama ada Bunda Sri Sugiyarti SESIP. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda? Alhamdulillah sehat. Long time no see, terakhir kita ketemu tuh beberapa tahun yang lalu pokoknya. Kayaknya masa masih langsing. Wah. Sekarang sudah melebar. Alhamdulillah sekarang sudah melebar ya. Gak apa-apa, yang penting sehat ya Bu. Alhamdulillah sehat. Terus juga selain ada Bunda Sri Sugiyarti, ada juga Ibu Santi Kumara AMD. Sehat Ibu? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Suaranya boleh lebih kencang lagi ya. Oke. Biar lebih semangat tentunya di kesempatan hari ini. Nah, kedatangan Bunda sama Ibu hari ini tuh akan menginformasikan sesuatu tentunya ya. Tapi sebelum kita cari tahu atau memberikan informasi kepada Sobat Diskom akan ada informasi apa, sebelumnya aku informasiin dulu ke teman-teman semuanya. Bunda Sri Sugiyarti ini dan juga Ibu Santi merupakan wanita atau bunda-bunda yang tergabung di Forwala. Sebelumnya kita belum pernah dengar nih, Forwala itu apa? Kan kalau sebelumnya Bunda pernah datang ikut organisasi Asosiasi Muslimah Pengusaha Indonesia. Nah itu, pokoknya banyak deh dia organisasinya. Himpunan Pengusaha Nahdi. Nah itu. Dan organisasi wanita. Nah itu. Nah sekarang ada di Forwala. Forwala. Tapi bisa dijelasin dulu nggak ke Sobat Diskom, Forwala itu apa sih Bun? Oh tentunya sangat bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mas Bayu nanya Forwala itu apa sih? Forwala singkatan Forum Wanita Lintas Agama. Oke. Dari mana Forwala? Forwala adalah banonnya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Oke. Karena Forum Kerukunan Umat Beragama di dalam organisasi strukturnya hanya 17. Sedangkan tugasnya sangat luar biasa. Banyak. Berat. Karena di sini juga harus bagaimana Kabupaten Bekasi hilangkan intoleransi ya. Ada 23 kecamatan, 187 hanya 17. Jadi tentunya memang perlu bantuan wanita. Betul. Karena apapun yang dikerjakan wanita itu berdasarkan dengan hati dan perasaan. Nah, Bukan berarti laki-laki juga Nggak punya tidak ya. Cuma kalau wanita kayaknya lebih dapat gitu ya kalau untuk soal. kalau laki-laki dapat kan bahaya. Beda lagi ceritanya itu. Nah, Bunda ini dinobatkan sebagai Ketua Forwala Kabupaten Bekasi. Ya. Nah, untuk Forwala sendiri ini kan seperti yang Bunda tadi sebutkan ada 17 ya. dan Ada 17 seksi di struktur. Oh, di struktur. Jadi siapa anggotanya? Ya seluruh perwakilan dari agama. Ada 6 agama. Oke. Jadi ada agama Buddha, Hindu, Protestan, Kristen Protestan, termasuk Islam, Katolik, Konghucu. Jadi ada. Nah selama ini di Kabupaten Bekasi memang sudah rukun. Betul. Tapi ada beberapa gejolak di daerah ketika memang mau mendirikan tempat ibadah. Oke. Jadi perlunya kita hadir Forwala di Kabupaten Bekasi, salah satunya menjadi garda terdepan, menjadi toleransi beragama, khususnya di ibu-ibu. Oke. Nah, tugasnya sendiri Forwala tuh apa aja? Tugasnya membantu FKUB. Membantu FKUB. FKUB tugasnya apa? Ya, bagaimana Kabupaten Bekasi ini toleransinya kalau bisa dari sejak dini sudah mempunyai jiwa toleransi terhadap masyarakat atau terhadap agama lain. Itu tugasnya ya. Bagaimana Kabupaten Bekasi ini aman, nyaman, tentram, walaupun berbeda agama. Berbeda-beda tetap satu tujuan. Nah, mungkin ada beberapa kegiatan Forwala yang sudah berlangsung. Tapi sebelumnya aku mau cari tahu dulu nih, Forwala berdiri atau dikukuhkan pada saat atau pada tanggal, pada bulan? Ya, Forwala di SK-kan itu 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu
kita langsung membuat kegiatan karena Volwala benar-benar baru, jadi kita mensosialisasikan apa Volwala, apa tugasnya Volwala, kita hadir ke tempat-tempat ibadah. Jadi 6 bulan ini memang tidak diam, tapi kita tetap silaturahmi dulu sebelum silaturahmi ke tempat ibadah 6 agama itu. Jadi kita antara pengurus, karena juga pengurus semuanya baru dan agamanya juga berbeda, jadi kita menyatukan visi-visi dulu gitu kan, ketemuan, ngobrol bagaimana kita menyikapi permasalahan di Kabupaten Bekasi agar toleransinya berkurang gitu. Setelah kita menyatu dari 17 personil atau pengurus, baru kita adakan kegiatan, hadir ke kelenteng, kita hadir ke wihara, kita hadir di situ, kita komunikasi dengan pengurus-pengurus daripada tempat ibadah, dan mereka luar biasa sambutannya. Ternyata memang ya satu kegiatan bagus justru pertama adalah silaturahmi. Ketika kita silaturahmi, kita membangun chemistry dengan tempat ibadah dan jemaahnya, dengan lingkungan, dan di situ juga menyampaikan menyampaikan siapa Volwala, dan mereka juga menyampaikan kondisi lapangannya, keluh kesah, ada juga yang memang kurangnya silaturahmi, kurangnya komunikasi dengan lingkungan, sehingga ada kendala pada saat membuat tempat ibadah. Makanya di sini ketika kita silaturahmi, manfaatnya sangat banyak. Karena saya meyakini ketika kita semakin banyak silaturahmi, jembatan rezeki itu ada. Amin. Makanya kita harus sering silaturahmi. Iya. Ya Bunda datangnya sering berarti ke sini. Iya. Jadi setelah beberapa tahun baru datang lagi. Kangen ya kita ya. Kangen lah. Jadi Volwala itu kurang lebih salah satu penjembatan, penjembatan antara masyarakat kepada pemerintah. Melalui Volwala, dari Volwala ke FKUB, dari FKUB baru ke pemerintah. Semuanya ditampung di Volwala, keluh kesah dari teman-teman umat beragama lain selain agama Islam di Kabupaten Bekasi. Nah, Bunda, kegiatan kan udah pasti banyak kan, nggak cuma silaturahmi doang ke antar umat atau umat agama lain gitu. Kalau nggak salah dalam waktu dekat ini juga akan ada kegiatan. Boleh dijelaskan akan ada kegiatan apa? Iya, kegiatan apa? Mau ada acara apa? Ya. Dalam waktu dekat ini tanggal 31 Agustus 2024 kita akan menyelenggarakan lomba paduan suara dengan lagu kerukunan umat beragama. Kenapa saya ambil lagu tersebut? Lagu tersebut kalau kita dengarkan itu menyatukan umat satu dengan yang lainnya. Syairnya itu membuat kita tuh adem gitu. Dan ini juga kami Volwala mempunyai kegiatan ketika lagu itu didengarkan dengan halayak umum, itu juga akan membuat yang menyanyi, yang mendengarkan akan mengasihi satu dengan yang lainnya gitu. Akhirnya kita sampaikan, kita matur sama ketua FKUB, kita buatkan konsepnya, silahkan dilakukan. Karena ini juga salah satu tujuan kami menanamkan toleransi beragama terhadap masyarakat Kabupaten Bekasi. Keren. Ini di sini ada ketua panitia untuk acara lomba vokal grup ataupun paduan suara atau ya itulah sejenisnya. Oke. Nah, Bu, selaku ketua panitia Ibu Santi sendiri untuk acara lomba vokal grup ini, dia ada ketentuan khusus nggak sih? Ketentuan khusus sih nggak ada ya, cuman kita ada 2 kategori yang akan dinyanyikan. Jadi lagu kerukunan umat beragama dan juga satu lagi bebas, itu lagu kebangsaan, perjuangan gitu ya. Dan saat ini kita sudah diikuti oleh 15 grup dari berbagai agama. Terus nanti akan dihadiri oleh dari semua organisasi wanita, organisasi yang ada di Kabupaten Bekasi itu kita undang sekitar 400 orang ya Bun. Wow. Gitu.
Jadi jangan malah lebih sepertinya ya, karena anak-anak SMP, SMA itu pun kita ikutkan gitu. Oke. Oh berarti ini umum? Ada umum dan ada sekolah umum dan pelajar. Iya, betul. Oke, berarti dua kategori dan dua lagu kategori wajib dan lagu wajib dan lagu bebas. Betul. Kenapa ada kepikiran lomba vokal grup atau paduan suara antar umat beragama? Ini nggak tahu nih ya, ini pengetahuan aku doang. Kayaknya aku baru dengar deh. Iya. Boleh dijelaskan? Boleh, nanti Ibu menambahkan. Kepikirannya gini, tadi udah saya sampaikan, lagunya itu ketika membaca syair, ketika mendengarkan, itu membuat masyarakat Kabupaten Bekasi makin adem, makin ingin kebersamaan, makin menimbulkan toleransi beragama. Oh ternyata agama satu dan yang lainnya itu memang harus bersatu gitu. Mungkin salah satu tujuannya, kalau kita tidak ada yang mendului, menjembatani atau kita bahasanya apa ya? Menginisiasi. Siapa lagi kalau bukan kita? Kita memang harus berani. Ya ada modal dan enggak. Insya Allah ketika kita memang punya niat untuk berbuat baik, jalannya ada aja. Usaha dulu. Dan kebetulan awalnya kita satu kategori, ada masukan dari Kesbangpol, perlunya ada juga pendidikan khusus atau masuk ke sejak dini gitu kan ya, jangan hanya dewasa saja. Coba kita kerjasama dengan dinas pendidikan. Ya, kita bersurat dengan dinas pendidikan dan dinas pendidikan mengumumkan bahwa untuk mengikuti paduan suara. Ternyata 2 hari luar biasa animonya, mereka pada mendaftar dan mendengarkan lagu itu, mereka juga sangat antusias gitu, senang menghafal, dan mereka juga tadi sama disampaikan kayaknya ini baru dengar. Nah justru itu karena ini belum membumi, belum viral, bahasa tren sekarang ya, mencoba Forwala memviralkan dengan tujuan mendengarkan lagu itu makin kita toleransinya luar biasa. Berarti gara-gara dengerin lagu kerukunan umat beragama, jadi Forwala punya pikiran, gimana kalau kita lombain aja supaya kita sosialisasikan ya, biar Nah, Bu Santi, untuk lomba vokal grup ini atau paduan suara ini yang Forwala adakan, pendaftarannya sudah dibuka dari kapan sampai kapan? Sudah 1 bulan yang lalu dan sekarang sudah ditutup ya, karena kan udah mendekati, udah 2 hari lagi ini waktunya. 31 berarti? 31. Hari Sabtu ini besok. Ada batasan peserta? Minimal kalau yang namanya vokal grup itu minimal 10 per grup. Dan ini minimal 10 udah banyak loh. Banyak. Jadi kalinya berapa? 20. Ada yang 20? Ada. 20 ada. Dari IBI 20, dari gereja, ini kan perwakilan dari organisasi wanita, dari beberapa gereja. Dari Hindu. IBI Bidan Indonesia? Ikatan Bidan Indonesia ikutan? Tergabung di GOW. Oke. Dari Vihara juga ada ikut. Vihara Sari Bakti ya. Itu juga ikut. Kurang lebih ada 15 peserta yang sudah mendaftar. Ya. Oke, dan acara akan berlangsung pada tanggal? Sudah lebih 15. Lebih dari 15. Acaranya akan berlangsung tanggal? 31 Agustus hari Sabtu ini. Oke. 31 Agustus 2004 dan akan berlangsung di Geraha Pariwisata. Di teaternya ya. Oh, di teater Geraha Pariwisata. Nah, ini yang boleh nonton siapapun boleh nonton atau hanya yang ikut lomba aja? Sebenarnya yang boleh nonton itu bebas, siapa aja boleh. Karena ini bertujuan semakin banyak mendengar akan semakin banyak. Betul, setuju. Ya. Tapi ternyata ketika kita menerima pendaftaran, mereka juga mengajukan, nanti saya bawa supporter ya. Jadi kita batasin satu peserta membawa 10 supporter. Nah, kalau 15 kan udah 150. Betul. Belum pesertanya udah 20. Iya. Belum organisasinya. Belum yang menyesuaikan dengan kapasitas. Nanti hadir ya.
Diskominfo yang terlibat di acara lomba ini itu siapa aja? Ya. Stakeholder yang terlibat? Hampir semuanya saya libatkan. Oke. Karena acara ini memang sengaja saya buat gebiar agar mengetahui Forwala ini tugasnya sangat berat dan bermakna. Agar bisa terfasilitasi dari semua stakeholder. Jadi insya Allah Pak PJ hadir, tadi juga sudah mengkonfirmasikan, Malang beserta Bapak Sekda tadi hadir ya, Pak Kemenang, Bapak Sobirin juga mensupportnya luar biasa, Pak FKUB, Ketua FKUB, Prof Mahmud, ya kita juga undang Forkopimda, termasuk Ketua Dewan juga kita undang, ya termasuk organisasi-organisasi plat merah, organisasi GUI. Tadi sudah menyampaikan, sudah di list, ada kirim 5, ada kirim 3, ada kirim 20, saya hitung 400 lebih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau sukses, kalau ramai, alhamdulillah. Setiap perlombaan ini sudah pasti ada satu tujuan yang ingin tercapai, atau si peserta ya, bukan si peserta pasti berharapnya hadiah. Ya. Selain kita bisa berkumpul sama teman-teman umat agama lain, tentu tujuannya setiap perlombaan pasti ada hadiah. Ngomong-ngomong hadiah, boleh di-spill hadiahnya? Boleh. Hadiahnya satu akan ada hadiah dari Kapolres Kabupaten Bekasi. Oke. Jualnya tinggi banget. Akan ada trofi ya? Satu trofi, ada piagam, ada uang pembinaan. Ada uang pembinaan. Iya, juara 1, 2, dan 3 dan favorit. Jadi 2 kategori, kita ada 8 pembinaan. Boleh di-spill nggak uang pembinaan? Boleh? Boleh. Nggak apa-apa. Boleh berapa Bu? Boleh disebutkan? Juara 1. Juara satunya 1,5 juta. Juara 2. Juara 2-nya 1 juta. Juara 3. Juara 3-nya 750. Nah, ya, yang udah daftar 15 peserta itu lebih buruan latihan lagi dari sekarang. Masih ada waktu ya untuk memperebutkan hadiah uang tunai 1,5 juta untuk juara 1, dapat sertifikat, terus juga dapat trofi ya dari FKUB. Bingkisan juga ada, tuh kurang banyak apa lagi coba ya. Sponsornya banyak soalnya. Insya Allah. Bagi yang mendengar mau sponsor masih boleh, masih dibuka ya. Untuk teman-teman sobat diskon di luar sana mungkin punya sedikit rezeki lebih ya, ingin ikut kegiatan ini boleh menyumbangsikan rezekinya, boleh langsung aja nanti hubungi Forwala ya. Nah, untuk juara 2-nya yaitu 1 juta, sertifikat juga dapat, trofi juga dapat, bingkisan juga dapat. Juara ketiganya uang tunai, uang pembinaannya 750.000, sertifikat dapat, trofi dapat, bingkisan juga dapat. Pokoknya usaha banyak hadiahnya ya. Yes. Bu, kalau misalkan seperti yang tadi Ibu sampaikan, kalau misalkan ada teman-teman atau sobat diskon yang mungkin ada niatan untuk ikut berpartisipasi, ikut membantu, atau bahkan mau ikut gabung jadi anggota, gimana? Ya, kalau untuk jadi anggota bisa saja, berarti nanti menginduk ke agamanya. Ya kan, karena sebenarnya kalau pengurus kan hanya 17. Jadi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi ya anggota Forwala, karena semua agama kan udah termasuk di dalamnya gitu. Cuma ada satu yang saya akan kasih tahu, karena biasa saya pasti nggak lepas dari UMKM. Ya, boleh ya. Boleh dong, boleh dong. Karena setiap kegiatan harus ada nilai ekonomi. Betul, setuju kan? Setuju. Jadi bukan hanya nanti lomba, bukan hanya nanti bagaimana nanti silaturahmi supaya tercipta toleransi beragama. Di sini juga bagaimana supaya kita bertoleransi juga secara ekonomi, kita mempunyai kegiatan, misalnya ada bazar, ada workshop dan sebagainya. Itu kan salah satu tujuan ketemu. Ketika ketemu dengan agama satu dengan agama yang lain, kan ada organisasi, oh saya hanya agama Islam aja, oh saya hanya agama Kristen saja. Tapi di Forwala ini, jadi UMKM-nya juga semua agama ada di situ. Rata ya? Rata di situ, dan mereka juga saling menghormati. Jadi di kegiatan itu ada selling point-nya, ada selling point-nya untuk UMKM juga. UMKM juga bisa terbantu tentunya. Nah,
Ibu Sinta. Kembali ke Ibu Santi, astagfirullahaladzim, Ibu Sinta sih. Kira-kira kegiatan ini akan ada setiap tahun? Kita pengennya begitu ya Bu. Ya, Harusnya kalau bisa setahun 2 kali. Oh, Ada anggarannya. Nanti mungkin akan berbeda-beda ininya, kegiatannya, temanya gitu. Kita udah punya planning ya Bun ya? Pentasmi yang akan datang. Oke. Nanti sering-sering Februari kita ya. Ya boleh. Jadi rencana Februari kita juga akan lebih kebiar lagi. Ini kan masih lumayan jauh ya, dari sekarang sudah mulai di konsep. Februari kan hari kasih sayang. Ya, hari kasih sayang. Dan kasih sayang ini diisi oleh semua umat. Nanti rencananya setiap agama akan menampilkan skillnya masing-masing, hiburannya masing-masing. Nah di situ kan pasti akan tercipta Aksi. Senang apa enggak? Senang. Tapi itu Februarinya ditahan dulu. Jangan dulu di spill biar nanti sobat Diskom juga penasaran. Di Februari nanti akan ada apa. Oke. Terakhir Bunda, dari Bunda nih harapan dengan adanya kegiatan ini selain kita bisa bersama-sama saling mengenal antar umat beragama, pasti tentunya ada tujuan lain yang ingin dicapai. Ya. Tujuan lain satu mengurangi intoleransi. Yang kedua dengan jargonnya FKUB yaitu rukun. Jadi masyarakat Kabupaten Bekasi semua agama kita rukun. Insya Allah kalau rukun akan damai, secara ekonomi juga akan lebih mudah kalau kita rukun. Tapi kalau kita tidak rukun, tahu sendiri menyelesaikan masalah itu aja mengurangi rezeki kita. Ya, yang penting Kabupaten Bekasi rukun, maju, sejahtera. Apalagi saat ini mendekati ke pilkada harus ya. betul. Himbauan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi di dalam pilkada wajib semua yang memang harus mencoblos, memilih, pilihlah. Tapi dengan hati nurani masing-masing dan tidak usah kontok-kontokan. Setuju. Ada tambahan dari Bu Santi? Udah cukup banyak ya, cukup ya Bu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih Ibu sudah hadir. Sehat-sehat juga buat Ibu Santi dan juga Bunda untuk terus bersama-sama dengan Forwala, membangun Forwala agar lebih besar dan lebih dikenal khususnya oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Umumnya ya syukur-syukur bisa dikenal secara nasional. Amin. Insyaallah. Makin manfaat yang terpenting itu. Jadi tidak hanya menentramkan antar umat agama di Kabupaten Bekasi, tapi juga se-Indonesia. Indonesia ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Baik, sahabat Diskom, terima kasih banyak. Dan tadi kita sedikit bincang-bincang sama dengan Forwala. Ada Ibu Ketua Forwala, Ibu Sri Sugiyati, dan juga ada Ibu Santi, Ketua Panitia untuk perlombaan vokal grup atau paduan suara yang nantinya akan berlangsung pada tanggal 31 Agustus 2024 berlangsung di Teater Graha Pariwisata. Semuanya boleh ikutan, maksudnya boleh nonton ya. Kalau ikutan hanya yang peserta daftar lomba ya. Semuanya boleh nonton, siapapun, tidak ada pilihan ya. Dan nanti juga di sana akan ada UMKM, dan UMKM-nya pun semua agama ada di situ ya. Jadi teman-teman semua sobat Diskom jangan sampai ketinggalan untuk acara lomba vokal grup ini. Sekali lagi jangan lupa hadir di Graha Teater Pariwisata. Baik, sampai di Graha pamit undur diri dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.